Di seluruh dunia, etnis Tionghoa itu dipanggil Chinese, negaranya dipanggil China. Lah, tapi kenapa kok di Indonesia itu panggilannya nyeleneh sendiri? Sukunya dipanggil Tionghoa, negaranya dipanggil Tiongkok. Tak kasih tahu di sini sejarahnya kayak gimana. Tajani hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelum memulai video ini, Intan mau membaca pesan dari Saweria yang masuk. Kali ini dari Koni. Sebagai salah satu entusias sejarah dari dulu, saya sangat menikmati informasi-informasi yang Intan berikan. Keep up the good work. Makasih. Buat teman-teman yang pengen mendukung channel Dynasty ini, teman-teman bisa mensupport via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Di Saweria teman-teman juga bisa menulis message-nya bisa berupa dukungan kayak Koni ini tadi, pertanyaan atau request video yang bakal Intan bacakan di video berikutnya. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai bulan ini, new release tokoh Cao Cao, tokoh antagonis di 3 negara. Tokoh Cao Cao Intan buat semirip mungkin dengan karakter yang ada di novel Samko. Nih, potongan rambutnya, pedangnya identik banget sama Cao Cao. Minggu ini sudah close PO ya, 6 Agustus sudah close PO. Available di Shopee dan di Tokped. Ada follow shirtnya, ada kaos oblong. Untuk kaos oblong sendiri ada yang standar dan premium. Kalau teman-teman pengen tahu apa bedanya kaos standar sama premium, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain Cao Cao, ada tokoh 3 negara lainnya seperti Wan Yi, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Liu Bu, 3 bersaudara. Selain tokoh Samko, ada juga tokoh-tokoh Tiongkok seperti Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok, Jia Bao, Kera Sakti, dan yang kemarin banyak di request nih sama teman-teman. Ini nih kaos dengan custom marga. Teman-teman bisa menulis marga teman-teman sendiri di kaos ini. Ada yang standar, ada yang glow in the dark, ada juga yang warna emas. Ayo segera dicek out. Okay, let's start! Awal-awal Intan ngebikin video ini, Intan juga bilangnya Cina gitu ya, soalnya Intan gak mengerti. Sampai ada satu video Intan yang meledak pertama kali, tuh videonya Intan meledak pas Intan ngebahas sejarah Hakka. Nah lo yang nonton sudah 421.000 tuh. Sampai sekarang perharinya juga masih banyak yang nonton. Yang nonton banyak, yang komen juga banyak. Intan baca komen-komennya itu. Mostly banyak yang bilang kalau jangan panggil Cina dong, jangan panggil Cina dong. Habis kejadian ini Intan jadi kepo, iya kan? Kenapa ya kok gak boleh manggil Cina itu? Kenapa? Terus Intan riset dan ini adalah hasilnya. Tak bahas di video ini. Awalnya Cina itu sebutan orang-orang India untuk menyebut negara Tiongkok. Kenapa disebut Cina? Banyak yang bilang karena artinya itu, ada yang artinya sutra, ada artinya negeri yang jauh, karena memang jarak India sama Tiongkok itu jauh. Pokok pada intinya di dalam bahasa Sanskerta ya dibilangnya Tiongkok itu Cina. Kemudian di tahun 1500-an itu kan pelayaran sudah mulai viral tuh ya, mulai ada bule-bule ke India. Karena India bilangnya Cina, maka bule pun juga ikut-ikutan bilang Cina. Tapi pakai lidahnya bule, sama bule dipanggilnya China. Kemudian agama Buddha masuk ke Tiongkok. Agama Buddha masuk ke Tiongkok ini, orang-orang Tiongkok itu sudah mulai mengenal istilah Cina yang bahasa Tiongkoknya Zhi. Nah, orang-orang Tiongkok itu sudah tahu kalau orang luar itu manggil negaranya adalah Zhi. Nah, kemudian agama Buddha setelah dari Tiongkok masuk ke Jepang. Orang Jepang, karena orang India manggilnya Cina, orang Jepang juga manggil Cina, tapi pakai lidahnya orang Jepang, yaitu Cina. Sampai sini itu belum ada maksud apa-apa, belum ada niat jahat, niat merendahkan itu belum ada. Sebelum perang Tiongkok-Jepang, Jepang itu manggil Tiongkok itu dengan sebutan negara Qing ya, karena memang pada saat itu dinasti Qing ya guys ya.
Tapi ya karena perang ya pada saat itu, orang-orang Tiongkoknya itu dipanggil Sina bla bla bla, yang mana diplesetkan ke konotasi negatif. Yang katanya Paitu tuh dipanggilnya Chu Wei Pa, yang artinya ekor babi, merujuk pada potongan rambut orang-orang Tiongkok pada saat itu yang kayak gini nih, setengah botak setengah kelabang. Dan ini sebutan yang menghina banget. Setelah Republik Tiongkok berdiri, orang-orang Jepang itu dia itu manggil orang-orang Tiongkok dengan sebutan Sina, tapi nadanya itu nada yang menghina. Pada saat itu ya banyak ya orang-orang yang sudah kayak mengadem-ngademin Tiongkok. Oh enggak, itu maksudnya enggak menghina kok. Itu tuh ejaan kuno dinasti Qing, itu cuma transliteralisasi dari China dalam bahasa Inggris. Nggak ada niat jahat kok, tapi tetap ada Tiongkok itu merasa terhina. Akhirnya Tiongkok memutuskan mengganti negaranya menjadi Chungkwo, dan suku bangsanya yaitu Chunghwa Mingguo, yang berarti suku bangsa Tionghoa. Jepang menolak, dia tidak mau manggil Chungkwo itu, dia tidak mau, dan ini dirasa adalah sikap yang merendahkan. Lawong negara tuh yang punya Tiongkok, ya kan? Kalau Tiongkok mau ganti-ganti negaranya itu kan ya urusannya dia. Sedangkan Tiongkok itu merasa Cina itu bukan nama yang dibikin oleh penduduk Tiongkok, yang bikin kan orang India tuh. Jadi orang Tiongkok itu merasa lebih bangga kalau dia itu dipanggil Chungkwo, yang merupakan nama yang dia bikin sendiri. Sebelum tahun 1930, Jepang itu tidak menghormati etika internasional. Dia mengirimkan catatan diplomatik ke pemerintahan Beijing dan Nanjing. Dia nggak pakai kata Chungkwo, dia nggak pakai kata Chunghwa Mingguo, pakainya ya Sina itu. Dan ini ngebikin pemerintah Tiongkok itu marah dan menolak menerima dokumen-dokumen diplomatik dari Jepang. Ya mau ndak mau, akhirnya Jepang itu setuju memanggil Tiongkok dengan sebutan Chungkwo dan orangnya, sukunya dengan Chunghwa Mingguo, tapi cuman sebatas dokumen. Kalau kesehariannya tetap aja dia Jepang mah gak urusan, dipanggil aja terus Sina gitu. Penggunaan istilah Sina dari Jepang itu juga mencerminkan bahwa Jepang itu kepengen memecah belah Tiongkok. Istilah Sina dalam mulut orang Jepang itu merujuk pada penduduk yang dalam tembok besar yang dikelilingi oleh Great Wall. Sementara wilayah-wilayah lain seperti Manchuria, Mongolia, Tibet itu kan juga wilayahnya Tiongkok itu ya, mereka nggak dipanggil Sina loh sama Jepang. Mereka itu yuk dipanggilnya orang Manchuria, orang Mongolia, sama orang Tibet. Ini jelas merupakan upaya untuk memecah belah negara multi etnis Tiongkok. Pada tahun 1945, Tiongkok memenangkan perang antara Jepang dan Tiongkok. Karena sebagai negara pemenang nih, Tiongkok itu mengirim delegasi militer Tiongkok ke Tokyo, dan dia banyak menemukan istilah Sina di beberapa media. Sebagai negara yang kalah dalam pertempuran, pemerintah Jepang ya waktu itu mau nggak mau dia ngasih tahu ke penerbit, sudah tidak boleh lagi pakai kata-kata Sina, harus pakai kata Chungkwo. Ya tapi itu yang sebatas yang ketahuan. Kalau bahasa sehari-hari tetap guys mereka itu pakainya Sina. Kemudian istilah Sina itu sudah tidak dipakai lagi orang Jepang karena Tiongkok itu menang dalam pertempuran Korea melawan agresi Amerika, dan ini mengejutkan banget dan tercatat sebagai kekalahan terbesar dalam sejarah Angkatan Darat Amerika Serikat. Jepang yang pada saat itu tuh sangat mengagung-agungkan Amerika Serikat, dia itu kemudian kagum sekaligus menghormati Tiongkok. Dan sampai sekarang Jepang itu sudah nggak pakai Sina lagi gara-gara kejadian ini. Nah loh, di Jepang aja sudah nggak pakai loh guys.
Di Indonesia sendiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pemakaian kata Cina itu sudah diminimalisir guys. Hal ini dapat dilihat dari berbagai publikasi dan percakapan pada saat itu. Di era Soekarno itu bahkan mulai ada sebutan Tiongkok untuk negara Tiongkok dan Tionghoa untuk suku bangsa Tionghoa sebagai bahasa Indonesia yang lebih halus dan lebih formal. Lah kenapa pakainya kok Tionghoa? Tadi kan Intan bilang kalau suku bangsa Tionghoa itu Chonghua Minguo kan. Nah, Tionghoa itu berasal dari bahasa Hokkien. Begitu juga dengan Tiongkok. Tiongkok itu bahasa Hokkiannya dari Chongguo. Karena di Indonesia ini kebanyakan etnis Tionghoanya itu berasal dari Fujian, yang mana bahasanya itu bahasa daerahnya ya, bahasa Hokkian. Akan tetapi di era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemakaian kata Cina itu dilarang karena istilah itu dinilai merugikan Indonesia. Imbasnya disahkanlah Presidium Kabinet Ampera pada 25 Juli 1967, yang mana istilah Cina itu yang boleh dipakai karena lebih disenangi oleh rakyat Indonesia. Ruang-ruang politik dan seni budaya etnis Tionghoa itu berusaha dihilangkan. Posisinya etnis Tionghoa menjadi terpojok. Menurut pengamat kebudayaan Universitas Pelita Harapan Johannes Herlianto, dia menyebutkan bahwa di era Orde Baru itu etnis Tionghoa itu mendapat perlakuan diskriminasi secara sistematis, sehingga puncaknya di tahun 1998 era Orba diakhiri dengan kerusuhan etnis yang sangat mencekam. Muncul Gus Dur sebagai pahlawan yang menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Sayang loh, Gus Dur itu memerintahnya nggak lama. Tapi meskipun dia memerintahnya nggak lama ya, lumayan. Dia sudah mencabut Kepres nomor 14 tahun 1967 tentang pembatasan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Intan yakin kalau Gus Dur itu bisa memimpin lebih lama, dia bisa berbuat lebih banyak dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Intan pernah bahas loh tentang Gus Dur. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya tentang Gus Dur, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Pada tahun 2011 diadakan diskusi bahasa. Ini diskusi bahasa yang besar, mendatangkan tokoh-tokoh yang terpandang seperti wakil dari Kedubes Tiongkok, Kemenlu Indonesia, wakil dari Badan Bahasa. Ngapain mereka diskusi apa? Mereka mendiskusikan istilah Tiongkok dan Cina. Mereka nggak setuju kalau Indonesia itu memakai istilah Cina. Buah dari diskusi tersebut, akhirnya diterbitkanlah Kepres nomor 12 tahun 2014 oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Presiden Bambang Susilo Yudhoyono, bahwa sudah tidak ada lagi penggunaan istilah Cina. Yang dipakai itu Tionghoa untuk orangnya, Tiongkok untuk negaranya, dan ini disambut gembira banget oleh etnis Tionghoa. Mungkin ya karena istilah Cina itu pernah dipakai secara negatif atau cenderung merendahkan dalam konteks tertentu. Penggunaan sebutan ini bisa memicu ingatan akan pengalaman-pengalaman yang pahit. Dan sebagai hasilnya, seseorang mungkin gak nyaman dengan panggilan tersebut. Mungkin ada teman-teman yang pernah diejek oleh orang-orang yang non-Tionghoa, weh Cina, Cina, apa, weh Cino, Cino. Ya terus terang Intan tidak pernah mengalami, entah karena Intan ini lahir di Surabaya yang lumayan toleransinya itu tinggi, atau mungkin karena Intan itu sejak kecil ya lingkungannya, rumahnya, sekolahnya itu kan berada di tempat-tempat yang mayoritas etnis Tionghoa ya. Syukurlah Intan tidak pernah mengalami hal ini, tapi kalau misalkan teman-teman pernah mengalami hal ini, mungkin ada trauma tersendiri dari panggilan Cina tersebut. Makanya ya banyak yang sensitif kalau ada yang manggil Cina, Cina atau Cino, Cino, padahal kan artinya Cino itu kan ya Cina ya, pada ya sama aja artinya kayak gitu, tapi ya sensitif dengan panggilan tersebut.
Kalau teman-teman punya temen yang masih manggilnya Cina, mungkin teman-teman bisa share video Intan supaya mereka bisa mengubah panggilan Cina jadi Tiongkok. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang mau diskusi, mau nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.